Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Dr. Kadarusman Sugeng Rawuh, Ustadz matur nuwun. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang 1, Bapak Wakil Rektor Bidang 2, para dosen tendik jamaah Masjid Ar-Rahman Unisri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini, pagi yang cerah. Semoga langkah kita ke Masjid Masjid Ar-Rahman, mohon maaf. Sering keselip di masjid kampung, Pak. Di Masjid Ar-Rahman Unisri ini Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua, ridho, dan yang terpenting adalah keistiqomahan, sehingga kegiatan kita setiap bulan pengajian di Unisri ini bisa berjalan terus sampai akhir hayat kita. Untuk itu, menyingkat waktu, untuk acara di pagi hari ini adalah yang pertama sudah kami buka sekaligus ini. Kemudian yang kedua kita lanjutkan tadarus Al-Quran kita. Monggo dipersiapkan dulu. Hari ini kita mulai atau kita lanjutkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya, kemarin ayat 1 sampai 20, Ustaz. Ya. Karena 1 bulan jadi lupa gitu Ustadz Waluyo itu. Masalahnya sering terbaca terus gitu loh di rumah, jadi grupnya banyak gitu ya Ustadz ya. Oke. Monggo yang mungkin di smartphone-nya sudah ada, segera bisa dibuka di surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya, kita sepakat 20 ayat nggih? Alhamdulillah. Sampun Bapak dan Ibu? Nggih. Mohon koreksi Ustaz. Ustaznya sudah hafal nggih. Sudah ketemu semua Bapak dan Ibu? Nggih. Monggo kita awali dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min
مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Bukalil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum sadiqin
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma as-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Sadaqallahul adzim. Semoga Allah memberikan pahala bagi kita semua atas apa yang kita lafalkan di pagi hari ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, matur Ustadz bahwa Bapak Rektor itu menginginkan ada tadarusan atau ada kataman di situ. Ini mohon nanti ada beberapa kiat, apakah itu nanti bisa dijalankan secara online, apakah harus ketemu di situ, karena kan ada kesibukan kita di situ. Jadi ngiras pantas ya pengajian ya tadarusan di situ Ustaz. Matur nuwun. Saya kira kami serahkan untuk selanjutnya, nanti kita sampai jam 9 Ustaz nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para kiai, para ustadz, para ulama yang hadir dalam majelis ini, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala masih diberikan panjang umur. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan sampai nanti kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan wasiat yang paling dahsyat. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan perkara kepada kalian, aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, bukan harta, bukan jabatan, tetapi yang aku tinggalkan itu dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tapi kalau kalian pegang Quran dan Sunnah itu, menjadi sebab jalan hidup kita itu selamat. Keluarga kita dibuat oleh Allah jadi bahagia. Urusan ekonomi kita dicukupin oleh Gusti Allah. Politik kita dibersihkan oleh Allah, tapi syaratnya hanya satu saja, berpegang kepada Quran dan Sunnah. Itu rumusnya. Jadi Quran dan Sunnah itu jembatan kepada kebahagiaan tanpa sebab. Ada orang bahagia dengan sebab, tetapi berdekatan dengan syariat, orang mendapatkan kebahagiaan tanpa sebab. Yang tiba-tiba orang bisa meneteskan air mata tanpa ada melihat sesuatu yang muncul di sekelilingnya. Dia tidak sedang dirundung oleh musibah, dia tidak sedang dirontokkan jabatan, tetapi dia biasa-biasa saja. Tetapi ketika dia masuk ke dalam dunia zikirnya, tiba-tiba dia meneteskan air mata. Ada orang bahagia tanpa sebab. Itulah puncak dari kebahagiaan orang, karena dituntun dia oleh Quran dan Sunnah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita akan membuat ringkasan pembahasan tentang Quran, Izzuddin bin Abdissalam itu sudah menulis sebuah kitab judulnya Sajaratul Ma'arif. Tidak saya bawa bukunya karena ternyata temanya apa? Hidup mulia dengan Al-Quran. Baru saya langsung ingat Izzuddin. Jadi Izzuddin bin Abdissalam itu setelah mengkaji Quran keseluruhan, beliau mengambil istimbat hukum. Istimbat terakhir, bahwa kalau orang hidupnya dekat dengan syariat yang dinaungi oleh Quran dan Sunnah, maka hidupnya itu hanya akan ada dalam dua keadaan saja. Kalau dia pakai Quran dan Sunnah, nanti kita buktikan Pak. Yang pertama, kata Izzuddin bin Abdissalam, orang yang dekat dengan Quran, orang yang dekat dengan syariah, akan muncul di dalam dirinya yang disebut dengan al-ladzah. Ladzah Pak. Laddah itu lezat secara dohir. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, apakah kantor kita ini pendekatannya syariat apa bukan? Ketika terik matahari kantor kita terasa panas, maka kemudian Pak Rektor mengeluarkan kebijakan untuk memberi apa Pak? Memberi AC, biar terasa kantor itu menjadi sejuk. Ketika cuaca panas tetapi lalu kantor ini diberi AC menjadi sejuk, apa yang terasa pada badan kita? Terasa nyaman. Itu namanya laddah. Itu namanya laddah. Jadi laddah itu suasana lezat yang dirasakan oleh panca indera. Itu orang kalau dekat dengan syariat pasti laddah Pak, pasti laddah.
Saya kasih contoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perintah di dalam Al-Qur'an. Apa isi perintah itu? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, kalau kalian makan, makanlah makanan yang halal. Yang kedua apa? Thayyibah. Thayyibah itu apa? Thayyibah itu unsurnya satu, sehat. Unsurnya yang nomor dua, lezat, Pak. Lezat. Kalau saya polling bulan depan, insya Allah konsumsi kita prasmanan, Pak. Kira-kira jenengan usul menunya apa? Sesuai dengan selera masing-masing. Yang di luar tengkleng, pokoknya nek tengkleng tidak ada yang bisa ngalahkan tengkleng. Minggir semua. Jenengan, Pak. Soto. Tengkleng minggir. Kalau udah soto itu nomor satu. Jenengan, Pak. Sate, Pak. Tolong di daftarnya. Di daftar. Sampainya lagi, Pak. Jenengan, Pak. Pecel. Pecel. Loh, ini perintah Quran. Kalau makan itu sang lezat. Nje, Pak, lezat. Sego kucing. Loh, kan sego kucing. Dicatat, Pak, dicatat, Pak. Ada tengkleng, ada soto, ada sate, ada pecel, ada nasi kucing. Hah? Iwai kebo. Iwai kebo. Loh, niku perintah Quran. Jadi kalau orang memakan makanan yang lezat bagi dirinya, yang penting dia memberikan dampak sehat, maka dia berpahala karena perintah Quran. Ya ayyuhan nasu kulu, kulu, kulu. Kalau didekati dari ilmu nahwu namanya fi'lul amri. Apa al-amru di dalam kaidah usul fiqh? Al-amru thalabul a'la ilal adna. Perintah dari yang di atas kepada yang di bawah. Kalau yang di bawah ngikuti perintah, dia dapat insentif. Kalau di dalam bahasa agama namanya pahala. Di dalam bahasa kehidupan kita namanya al-laddah, kelezatan. Jadi hidup yang lezat itu perintah agama, Pak. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Sehingga derajat antara halal dengan makanan lezat itu sebanding, Pak. Halalan thayyiba itu setara. Jadi jangan hanya makanan yang halal, tapi juga apa? Lezat. Jadi, Pak, besok pagi ajak istri, "Ma, ayo kita cari pahala." Langsung diseter. Loh, kok ke warung soto, Pak? Loh, ya ini kata Pak Ustadz, kalau makan lezat itu berpahala. Ya bener. Wong dalilnya jelas kok di dalam surah apa itu? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. 168 surah Al-Baqarah dalilnya itu. Percaya apa enggak, Pak? Nih enggak percaya, ayo ndang kita perhitungan. Monggo. Oh iya, Pak. Halal, sehat, lezat. Makan tidak lezat. Ya dia sego akeng kata siapa tidak lezat, Pak? Ya tergantung loh, Pak. Mohon maaf, lezat tidak lezat itu kan selera masing-masing tau, Pak. Coba kata beliau soto nomor satu, Pak. Yang di samping sana soto minggir nomor satu tengkleng, Pak. Seng beliau soto tengkleng minggir. Kalau sudah nasi pecel wes nomor satu, Pak. Lo namanya orang seleranya beda-beda, bener apa tidak? Karena orang seleranya berbeda-beda, maka Quran tidak mengatakan tengkleng, tidak mengatakan soto, tidak mengatakan nasi kucing, tapi yang dikatakan oleh Quran adalah makanan yang lezat. Lalu mana makanan yang lezat itu? Ya tergantung selera. Tergantung selera. Bu, kalau jenengan biar suaminya makan tidak sampai berkeringat dari saking lezatnya. Biasanya ibu-ibu masak di rumah, masak apa? Sayur apa, Bu? Sayur apa, Bu? Sayur lodeh katanya sebelah kanan saya. Udah berubah dia dari soto ke sayur lodeh. Kalau di warung soto, kalau di rumah sayur lodeh.
Maka jalan syariat itu jalan kebahagiaan. Loh kok orang ikut syariat kok tidak bahagia? Keliru Pak, ada masalah berarti. Karena dia harus lezat secara fisik. Lezat secara fisik. Itu jalan syariat. Itu kesimpulan akhir dari Izzuddin bin Abdissalam. Baru saya kasih satu bocoran Pak. Saya kasih bocoran kedua aja. Di dalam surah Al-Baqarah, ini yang kedua Pak. Ini udah nikah semua apa belum? Ada yang belum nikah? Wah, ini rada berat ini. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 223 Allah itu berfirman begini, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu itu diciptakan oleh Allah menjadi ladang bagi kalian. Pak, mohon maaf, kalau ladang itu dicangkul setahun sekali, kira-kira subur apa enggak Pak? Jenengan punya ladang napa mboten Pak? Jadi agar ladang itu menjadi subur dan menghasilkan tanaman yang bagus, dia nyangkulnya berapa kali Pak? Tiap hari. Cocok Pak, tiap hari. Ya dicangkul. Maka kata Quran, bagaimana cara mencangkulnya? Quran tidak memberikan aturan yang pasti nyangkulnya seperti apa. Quran hanya mengatakan fa'tu harthakum anna syi'tum. Cangkullah ladangmu itu dengan model kamu mencangkul sesuai dengan seleramu. Mau kamu cangkul dari timur ke barat boleh, yang penting kamu seneng, ladah. Mau dicangkul dari utara ke selatan boleh, mau dicangkul dari selatan ke utara boleh, mau dari barat ke timur boleh. Itu saya wah kira rada aneh iki, harus rada transparan iki. Enggak, karena ini beliau ini di dalam memahami Quran itu ada dua kaidah. Ada dua kaidah. Kaidah yang pertama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini masyhur nih kaidah ini. Atau kaidah yang kedua, al-ibratu bi khususis sabab la bi umumi al-lafzi. Jadi kaidah pertama ini mengatakan begini, bahwa mengambil pelajaran dari Quran itu tidak terlalu diikat oleh sebab dari turunnya Al-Quran. Munculnya sebab turunnya Al-Quran agar kita mudah memahami ayat itu, tapi berlaku tidak berlakunya ayat bukan karena sebabnya yang khusus, tetapi karena lafadznya yang umum. Maka beliau minta detail. Detail Pak, sehingga kalau jenengan seleranya mau puter-puter Pak, boleh, monggo Pak. Yang penting apa? Ladzah. Yang penting istri ini bahagia, suaminya bahagia, ladzah. Yang penting ladzah. Nah, wah, iki materi ini harus saya ngingat ayat yang lain. Maka yang nggak punya ladang, Quran kasih perintah, angkihu al-ayama minas salihina. Kalau sampai ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu tidak punya ladang, yondang beli ladang Pak. Ladangnya ndang diadakan, sehingga itu perintah, angkihu, nikahkanlah, carikanlah pasangan. Kalau sampai ada laki-laki tidak punya istri, entah karena dulu punya istri, istrinya meninggal, atau perempuan tidak punya suami karena memang belum menikah, atau pernah dulu punya suami, suaminya meninggal, itu jangan dibiarkan sendirian. Angkihu, angkihu, carikan perintah itu. Sehingga kalau diturunkan kata Sayyid Qutb ayat itu kepada kaedah usul fiqh, siapa yang mencarikan? Atasannya. Berarti yang paling tinggi Pak Rektor. Pak Rektor harus punya peduli. Pak Wakil Rektor, kalau ada anak buahnya kok tidak punya pasangan, ayo jangan dicarikan. Mohon maaf. Enggak, masalah stok, enggak stok, pokoknya begitu perintahnya. Ini bukan masalah hukum Pak, di statuta enggak ada Pak.
Ini masalah etika. Etika itu tidak perlu ada dalam hukum, karena pimpinan itu punya kewajiban anak buahnya semua bahagia. Kalau ada anak buahnya tidak bahagia, yang dihisap pertama atasannya. Betul lah Pak. Ya ini mohon maaf, saya tidak ngerti sini siapa yang kepala siapa yang staf, saya tidak ngerti. Ini kaedahnya ini. Jadi kalau urusan tanda tangan gaji itu kan sudah biasa lah itu, udah urusan sehari-hari. Tetapi ada urusan kesejahteraan yang di luar urusan yang sifatnya formal. Tetapi ada yang lebih tinggi dari yang formal, namanya yang substantif. Yang substantif itu apa? Jangan biarkan laki-laki sendirian tanpa pendamping. Ada berapa Pak di sini? Nggak apa-apa Pak. Kalau di sini bunda-bunda stoknya ndak ada, di Assalam ada itu. Boleh saya ta'arufkan ini? Nggak apa-apa ini. Boleh saya ta'arufkan. Ada, saya punya ustazah itu. Tapi jangan masih ada yang mau, boleh nih model. Ya, kalau yang model begini saya carikan pengabdian putri itu. Mau minta yang hafid 30 juz apa 10 juz? Ya? Tapi hati-hati Mas, kalau yang 30 juz jenengan malam pertama diajak simaan lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, hubungan dengan istri itu hubungan kebahagiaan. Jadi jangan dibiarkan ladang kita itu lama-lama ndak dicangkulin. Ya harus dicangkul, kata beliau. Saya ngikut beliau ini. Setiap hari Pak dicangkul katanya. Tiap hari dicangkul. Apa ya kuat Pak? Yo hitung-hitung lah. Yang penting harus tidak boleh salah satunya tidak bahagia, dua-duanya harus bahagia. Sehingga mohon maaf Pak, kalau jenengan nyangkulnya dari utara ke selatan terus tiap hari, lama-lama bosen toh Pak. Ya harus cari teknik yang lain no Pak. Harus ada variasi. Kan harus ada inovasi toh Pak. Nek ngajar monoton gitu-gitu terus, yang bosen kan no Pak. Paham apa enggak? Lah iki ilmu ndak iso ketemu di mata kuliah, ndak iso Pak. Maka monggo kalau jenengan ndak percaya dengan kata-kata saya, boleh baca sebuah kitab, judulnya kitab Uqudul Lujain, karangannya Imam An-Nawawi. Nih misalnya bapak-bapak ndak percaya kok pengen dalami, monggo Pak. Bahkan nanti ada kitab-kitab yang lain untuk memberikan informasi gimana caranya. Kalau yang tinggi kurus gimana, yang pendek kurus gimana, semoga. Yang penting apa? Ladzah Pak, ladzah itu syariat, itu ladzah. Nah tetapi kata Izzuddin bin Abdissalam di dalam kitabnya Syajaratul Ma'arif, tidak hanya ladzah bahagia secara fisik, tetapi ladzah itu ditarik lagi lebih dalam, namanya afroh. Afroh itulah yang disebut dengan bahagia secara batin. Bahagia secara batin Pak. Jadi kalau orang dekat dengan Quran, dekat kepada sunnah, dekat dengan syariat, maka dia akan hadir pada dirinya satu namanya ladzah, lezat secara fisik, ya tak? Tetapi juga afroh, bahagia secara batin. Sudah, itu rumus. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah menjelaskan tentang surga, Allah itu sederhana saja. Maka kalau bapak-bapak istrinya dekat dengan Quran, maka istri itu selalu ingin menjadi istri yang solehah. Saya tanya ibu-ibu yang di luar, ini udah punya suami semua apa belum? Mana yang nggak punya suami? Angkat tangan. Nggak punya suami, Mbak? Belum punya toh? Sudah, jenengan nikah sama ini aja. Boleh enggak Pak Rektor? Pak Wakil Rektor? Kerja di satu tempat lalu jadi suami istri? Bon, kasih SK. Enggak, kasih maklumat no. Mohon maaf, di Assalam udah kerja di Assalam, udah tiap bulan dapat gaji. Lah kok enggak nikah? Kami tersinggung Pak. Kami kumpulkan yang enggak nikah-nikah itu di lantai 2. Opo yo karena belanjamu kurang, kok enggak berani nikah? Oh itu kasih maklumat Pak, yang belum nikah-nikah sama yang cowok cewek ini perlu dipasangkan aja Mas, cari aja Mas, jenengan ngelirik aja,
ada cocok dalam hati langsung ngomong, mau nggak jadi istri saya, gitu. Nggak usah pakai apel-apelan, tembak aja langsung. Lah kalau ditolak gimana Pak Ustaz? Allah udah biasa ditolak itu, sesok ya didatangi lagi. Lah ini ditolak lagi, yo sesok datangi lagi. Ditolak lagi, yo sesok datangi lagi, sampai akhirnya jenengan diterima karena kasihan. Ya enggak apa-apa Pak, namanya juga ikhtiar toh. Lah ikhtiar, gagal yuk lagi, gagal yuk, masa yuk gagal terus toh. Man hafara hufratan waqa'a fiha, jangan sampai orang gali lubang dia yang jatuh ke lubang itu. Masa udah jatuh sekali, jatuh lagi yang kedua? Enggak lah Pak, pasti pada saatnya dia hatinya akan bertekuk lutut. Kalau masih ditolak nanti datang ke saya Mas, saya kasih nanti bacaan doanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah di dalam hadisnya, seorang yang istri yang solehah itu nanti oleh Allah akan dibukakan pintu surga, dia boleh masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja. Itu istimewanya istri yang solehah. Maka sekarang saya tanya ibu-ibu yang di luar sana, jenengan termasuk istri solehah apa bukan Bu? Kok orang jawab ya? Ada jawab enggak? Bu, jenengan istri solehah apa bukan? Insya Allah. Berapa persen saya jawab insya Allah Mas tadi? 50%. Nah sekarang pertanyaannya, apa indikator istri yang solehah? Kan kira-kira begitu toh? Jangan sampai istri mengaku dirinya solehah tetapi dia tidak mengerti indikatornya apa. Saya kasih bocoran satu. Apa kata Rasulullah? Istri yang solehah itu idza nadartaha sarratka. Hei para suami, istrimu dikatakan istri yang solehah manakala kamu wahai para suami memandang kepada istrimu kamu berbunga-bunga bahagia, berarti istrimu solehah. Jadi ibu-ibu yang jawab 50%, ini ibu-ibu ini suaminya ada di sini apa enggak? Oh enggak ada, wah repot ini. Tapi enggak apa-apa toh, kita pakai model sampling. Nah kan kira-kira begitu. Sekarang suami lintas sektoral namanya. Saya tanya bapak-bapak, Pak, jenengan masih ingat enggak tadi pagi ngelihat istri? Masih ingat? Wes, masih ingat toh tadi pagi? Pertanyaan saya, tolong jawab dengan jujur. Ketika jenengan memandang istri tadi pagi, hati jenengan bunga-bunga bahagia atau biasa-biasa saja? Wes santai aja Pak, santai aja. Wong kita ngobrol biasa kok. Berbunga. Saya kasih gambaran. Kalau bingung mendefinisikan bunga-bunga bahagia, gini Pak. Dulu ketika jenengan naksir anaknya mertua, dulu Pak, sebelum nikah, ya toh? Kalau ketemu rasanya, perasaannya gimana? Senang apa enggak Pak? Wah seneng no. Kalau misalnya lewat depan kos-kosannya hatinya wes derdek apa enggak Pak? Ngelihat dari jauh wes rasanya senang, mencium baunya wes rasanya senang. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika hari ini bapak-bapak memandang kepada istrinya masing-masing, rasa derdek senang dalam hati itu masih ada atau sudah hilang? Lah ini mohon maaf, ini masalah agama. Agama itu urusan akal dengan urusan hati. Kalau urusan akal saja namanya ilmu pengetahuan, tetapi akal yang dikombinasi dengan hati itulah syariat. Ad-dinu aklun, la dina liman la aklalah. Jadi agama itu rasional Pak, masuk akal. Maka siapa yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya, dia tidak bisa menikmati lezatnya agama. Maka saya tarik dari hukum rasional, jenengan mandang istri, kan jelas toh Pak, itu saintifik banget loh. Kita mandang istri, mandang pakai mata kita mandang. Nah ketika jenengan memandang, apa yang bergerak di dalam hati bapak-bapak? Berbunga-bunga bahagia, senengi setengah mati, atau jenengan biasa-biasa saja Pak?
Jadi kalau bapak-bapak mengatakan biasa-biasa saja, maka mohon maaf, istri jenengan bukan tergolong istri yang solehah. Tolong nanti disampaikan ke istri masing-masing. Tapi kalau jenengan ada istri di sini, langsung saya tanya, Pak. Saya tanya langsung. Bu, yang tadi jawab 50% ngaku istri soleha, jangan mau seneng-seneng ngaku-ngaku soleha. Tolong nanti pulang ke rumah panggil suaminya, Mas, coba kamu lihat saya, kira-kira jenengan ngelihat saya bahagia apa ndak? Lah nek suaminya jawab, Dek, pokoknya aku nek mandang kamu itu aku kerasan di dalam kamar, wong aku ya seneng setengah mati, ndak ada perempuan yang lebih cantik dalam pandanganku kecuali kamu. Oh, berarti istri soleha. Iya, di rumah. Oh, beliau pengen punya soleha, satu di sini, satu di sana. Wah, bahaya juga ini. Serah apa-apa, Pak, nanti kapan-kapan kita kasih pembahasan, Pak. Nggak apa-apa, itu perkara yang halal kok ya. Nah itu ibu-ibunya nanti tolong tanya sama suaminya, karena ini menyangkut surga. Nah, sehingga ketika seorang istri berhasil membahagiakan suami, maka hadiah untuk istri itu dia bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Ini persoalan metafisik, Pak. Tetapi bukan berarti persoalan metafisik itu tidak ada fisiknya. Kalau Bapak Ibu sekalian belajar filsafat barat, kita akan bertemu dengan masalah metafisik yang dihubungkan dengan persoalan fisik. Bahwa tentang surga neraka itu persoalan metafisik, tetapi bukan berarti yang metafisik itu tidak ada. Maka dijadikan objek kajian yang tidak pernah ada habis-habisnya. Itu di dalam dunia filsafat itu adalah filsafat tentang filsafat metafisik, atau kesadaran tentang kesadaran eskatologis, atau kebahagiaan rohani. Kalau kebahagiaan jasmani, tengkleng, Pak, barangnya ada. Mau tengkleng Pak Manto boleh, tengkleng Bok Galak boleh, tengkleng Lek Di boleh, tengkleng Pak Selamat boleh, tengkleng Bok Dia boleh. Mana lagi, Pak? Hah? Tengkleng Lek Di, oh ya Mas Di sama. Kan? Bu Jito Delidir. Boleh, lebih dekat dari sini malah. Monggo silahkan saja. Itu bisa dilihat fisiknya. Tapi mohon maaf, Pak, kalau jenengan tadi merasa bahagia dengan makan sayur lodeh, dan ketika istrinya mengerti suaminya senang masak sayur, suaminya senang bahagia kalau makan sayur lodeh, akhirnya apa yang terjadi? Ketika bapak memberikan nafkah kepada istrinya dalam bentuk uang, taruhlah 5 juta, maka karena istri ini menginginkan dirinya menjadi ahli surga dengan membahagiakan suaminya, diambillah uang 1 juta itu, Pak. Pergilah dia ke pasar, beli bahan sayur lodeh, Pak, 1 juta. Karena pengen hari ini yo masak sayur lodeh, sesok yo sayur lodeh, sesoknya lagi yo sayur lodeh, karena pengen suaminya tiap hari bahagia. Pak, sarapan sayur lodeh, makan siang sayur lodeh, makan malam sayur lodeh. Hari yang kedua pagi sayur lodeh, siang sayur lodeh, malam sayur lodeh. Hari ketiga pagi sayur lodeh, siang sayur lodeh, malam sayur lodeh. Hari yang keempat sayur lodeh. Masih bahagia apa boten, Pak? Kira-kira masih bahagia apa boten, Pak? Hari yang keempat wes luntur bahagia. Wes hari yang ketiga rasanya sayur lodeh wes tidak membahagiakan. Sudah tidak membahagiakan. Sudah tidak membahagiakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah gambaran di dalam sebuah kitab Imam As-Sa'adi itu menuliskan di dalam kitabnya, ya. Jadi itu permisalan yang saya ungkapkan dalam bentuk seperti itu. Tapi Imam As-Sa'adi itu sudah mengatakan, as-sa'adatud dunyawiyah makrunatun biwaktin kasirin mutaghayyirin. Kalau orang meletakkan kebahagiaannya itu kepada capaian dunia, termasuk kepada makanan, kepada bangunan, maka nilai dari kebahagiaan itu makrunatun, terbatas, dan mutaghayyir, bisa berubah-ubah. Sehingga dalam tempo 3 hari sayur lodeh sudah membosankan. Sehingga meletakkan
meletakkan kebahagiaan kepada jabatan, kepada harta, kepada materi, itu pasti umurnya pendek dan berubah-ubah. Pak punya istri udah berapa tahun? Lama itu berapa tahun? Sudah lupa atau malam pertama? Berapa tahun, Pak? Hah? 23 tahun. Pak, saya tanya jenengan. Punya istri 23 tahun, kira-kira bosen apa boten? Oh enggak. Lah kok iso? Sayur lodeh 3 hari bosen, Pak. Punya istri jenengan hari pertama dengan yang sekarang sama apa beda, Pak? Jangan-jangan sudah ganti yang lain. Saya yang enggak gantilah saya tanya. Jenengan pernah ganti apa boten, Pak? Udah berapa tahun? Wes berapa tahun? 30 tahun. Sudah bosan apa belum? Belum, Pak. Coba bayangkan. Jadi kenapa orang punya istri 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tetapi tetap meletakkan kedamaian dan kenyamanan di dalam hatinya, bahwa dia masih tetap merasakan kebahagiaan dengan istrinya? Karena istri itu dicari bukan semata-mata karena cantiknya. Kalau kita cari istri karena cantiknya, setelah malam pertama cantiknya istri itu sudah hilang, Pak. Karena kita sudah ngerti luar dalamnya. Kalau kentut ya bau, kalau keluar keringet ya asem. Lanjut, maka kecantikan itu hilang dalam tempo yang pendek. Lalu kenapa ada orang 10 tahun, 20 tahun tetap setia dengan pasangannya dan dia merasakan bahagia? Karena itulah kata Imam As-Sa'di yang disebut dengan as-sa'adatul ukhrawiyah baqaun. Kebahagiaan yang dituntun oleh Quran dan Sunnah, dia akan mendatangkan kebahagiaan yang awet sepanjang waktu, dia tidak iso berubah-ubah. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang belum nikah, fadhfar bidzatiddin. Cari pasangan yang agamanya bagus. Syukur-syukur cantik, syukur-syukur kaya raya. Rapopo, Mas. Jalan pintas untuk jadi orang kaya raya itu cari istri yang kaya raya, Pak. Mau pengen langsung kaya raya kok. Langsung punya kos-kosan 2 petak. Ya cari. Janda pun enggak apa-apa, Mas. Sepenting punya 2 petak. Akan jenengan langsung jadi kaya raya. Loh, boleh apa enggak? Boleh. Karena Nabi pun nikah pertamanya dengan janda usia 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tetapi jangan disamakan Khadijah yang 40 tahun dengan perempuan sekarang 40 tahun. Khadijah tetap cantik jelita dan bahkan dikatakan dia bunga kembang paling cantik seluruh jazirah Arab. Udah cantik, konglomerat lagi. Konglomerat kelasnya, kaya raya, Pak. Jadi cari istri kaya raya enggak apa-apa, Mas, mumpung belum punya istri. Cari yang kaya, Pak, cari yang kaya, yang cantik kaya. Tapi modal jenengan apa? Cari yang cantik kaya nih. Kalau punya vibrasi yang bagus enggak apa-apa, Mas. Masih bisa. Roto-roto pakai sorban sedikit gitu kan. Bawa tasbih kemana, wah itu bisa, Mas. Karena nanti ada vibrasinya itu. Nah, itu namanya kuantum hati, itu kan vibrasi itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah agama, laddah. Jadi menjalankan syariat itu harus laddah. Kalau ada hal-hal yang menyebabkan munculnya sesuatu yang tidak laddah, kita harus segera atasi. Oh, ini perkuliahan panas, biar dia dekat dengan syariat, ya kasih AC biar dingin. Itu syar'i. Jadi menimbulkan laddah, menimbulkan afrah, lezat secara fisik dan bahagia secara batin. Bapak Ibu, tidak terasa tinggal 4 menit waktu kita. Kalau ada pertanyaan tanggapan, monggo. Barakallahu fikum, monggo Bapak. Ini kaitan sama yang tadi itu, Ustaz, yang pembahasan kita yang pertama tadi, berubah sebagai lalu ketika nanti ini kita pada kata tafsir. Yeah. Ketika kita hubungkan tadi dengan yang sebelumnya, walau nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i dan seterusnya. Nah, ini nanti terasanya seperti hubungan gimana? Ini kan nanti seolah ada hal yang butuh penjelasan secara ini dan biar jelas pemaknaannya terhadap
Baik Bapak Ibu sekalian, wah ini pertanyaannya luar biasa. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi ayat ini menjelaskan tentang rasa, Pak. Dan kedudukan hukum dari makanan yang kita makan. Itu di satu sisi, gitu? Satu sisi. Bahwa orang itu kalau makan cari makanan yang lezat. Maka di dalam kaidah husul fiqh, makanan yang menjijikkan itu makruh untuk dimakan, bahkan bisa jatuh menjadi haram. Makanan yang apa? Menjijikkan, mafhumun mukhalafahnya. Lalu gimana dengan ayat walanabluwannakum bisyai'in, kami akan uji kalian dengan rasa takut dan rasa lapar, kehilangan jiwa dan lain-lain. Jadi ujian rasa lapar itu berkaitan dengan ketika orang tidak punya kemampuan ekonomi, maka tentu dia harus menahan diri dari memakan makanan yang bisa menghabiskan apa? Harta bendanya. Itu satu. Atau singkat ceritanya begini, jangan sampai kemiskinan itu menjadi sebab kalian tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Maka dikatakan wabasyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah punya proyek dia tangani, sudah membayangkan keuntungannya besar, tak taunya itu penipuan. Sehingga kemudian atmosfer ingatannya jungker balik, Pak. Dari yang awalnya mau beli BMW, teman saya dapat proyek dari seorang bupati. Nilai proyeknya itu hampir sekitar 500 juta buat gazebo di beberapa titik. Sudah dapat DP 1, langsung dia belikan mobil. Dia belikan mobil. Tak taunya bupatinya tangkap tangan di Jakarta. Kebetulan adik kelas saya dari Assalam. Tangkap tangan, Pak. Dulu mau nyalon minta doa ke kita doakan. Tangkap tangan, Pak, goro-goro jual beli jabatan. Nah, termasuk teman saya yang dapat proyek itu dipanggil oleh KPK. Kalau Bapak tidak mengembalikan DP yang sudah dibayarkan, Bapak nanti ikut jadi dengan kasus ini. Padahal uang DP sudah jadi mobil. Akhirnya apa yang terjadi? Terpaksa mobil harus dijual. Kalau mobil itu beli 100 juta, apa yang bisa dijual 100 juta lagi? Ya enggak bisa, Pak, pasti rugi. Nah, itu walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal. Yang kedua adalah orang berlapar-lapar karena perintah syariat. Maka wabasyiris sabirin, harus sabar. Wong biasanya makan tertib, tetapi tiba-tiba tidak makan karena ada perintah puasa Ramadan, dia harus sabar. Nah, itu. Sehingga tidak ada kaitannya. Nah, berkaitan dengan perut kenyang, ada hadis Nabi mengatakan, Ida su'idat ta'amu adamus shalah. Apabila makanan sudah disiapkan, dikumandangkan adzan, maka tidak ada salat. La salata idza wa'idat ta'amu. Tidak ada salat bagi orang yang makanannya sudah disiapkan. Apa artinya? Itu artinya jangan dulu kamu salat, tapi makan dulu, Pak. Makan dulu baru berangkat salat. Jadi menjelang maghrib tiba-tiba istri kita sudah nyiapin makanan, lauk, sayur dan macam-macam, terus dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira berangkat sholat tinggalkan makanan atau makan dulu baru setelah perut kenyang berangkat sholat? Kalau kita ngikuti sabdanya Rasulullah, oh tidak, makan dulu. Lalu orang yang menggunakan akal bulusnya mengatakan, oh berarti sholat itu kedudukannya kalah dengan makan. Itu kan keliru, Pak. Permisalan seperti itu keliru. Kita boleh mencari hikmah sebanyak-banyaknya dari perintah itu, tapi inilah perintah dari Rasulullah. Bahkan idza na'asa ahadukum idza arada ayyusalliya wa na'asa ahadukum falyurqid ni'asukum. Falyurqid. Kalau ada di antara kalian mau sholat, tetapi kalian dalam keadaan mengantuk, maka kata Nabi, tunda dulu sholatnya, hilangkan dulu kantuknya, baru sholat. Loh, berarti tidur itu lebih penting dari sholat? Oh, enggak begitu, Pak. Bukan begitu caranya. Itu artinya, ketika orang sholat diupayakan dalam keadaan tidak ada yang mengganggu, baik itu ngantuk maupun perutnya lapar. Tapi bagi orang miskin yang memang perutnya lapar, ini jamis yang benar yang mana ini?
Pakai jam ini ya? Pakai jam ini ya? Terus saya bilang, saya katakan begini. Jadi itu Pak, jadi tidak ada kaitannya. Walanabluwannakum itu. Tetapi lapar itu, mohon maaf Pak, memberikan efek pahala berbeda dengan kenyang. Taruhlah misalnya begini, ada orang sholat, kalau lapar makan dulu, baru sholat. Jangan sampai ketika sholat ingat makanan. Tapi ada orang mau sholat perutnya lapar, tapi tidak ada makanan yang bisa dia makan, karena memang dia orang miskin. Sehingga dalam keadaan laparlah dia itu datang ke tempat sholat, sebagaimana orang kaya juga datang ke tempat sholat dalam keadaan kenyang. Lalu kemudian orang kaya itu Allahu Akbar, orang miskin pun Allahu Akbar. Apa bedanya? Apa bedanya Pak? Takbirnya orang kaya dengan orang miskin sama-sama takbir. Bedanya ketika orang kaya takbir Allahu Akbar, aman Pak perutnya Pak, kenyang kok. Lah orang miskin yang perutnya lapar takbir Allahu Akbar, perutnya keruwek Pak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu alaisallahu ja'ala lakum ma tasaddaquna biha. Hei orang miskin, kamu ndak usah iri hati sama orang kaya yang bisa membangun masjid dengan hartanya, yang bisa ngasih takjil dengan hartanya. Kamu ndak usah iri kata Rasulullah, karena Allah sudah kasih jatah pahala sodako untuk kalian orang-orang miskin. Kapan mereka dapat pahala sodako? Kullu tasbihatin sodako. Ketika orang miskin membaca zikir subhanallah, maka orang miskin itu diberikan pahala dua Pak. Satu pahala zikirnya, yang nomor dua pahala sodako. Sehingga kalau orang kaya itu sholat pahalanya 27, maka orang miskin pahalanya 27 kali 2 Pak. Bisa dipahami? Loh kenapa? Karena orang miskin itu perutnya lapar tapi dia tetap ibadah. Sehingga zikirnya 100, zikirnya orang kaya pahalanya 100. 100 zikirnya orang miskin pahalanya 200. Maka ibadahnya orang kaya sama dengan ibadahnya orang miskin, berarti kalkulator pahalanya gede yang mana? Orang miskin. Berarti yang duluan masuk surga siapa? Orang miskin. Begitu kalau kata Nabi, innal fuqara yadkhulunal jannata qabla al-aghniya binisfi yaumin. Orang miskin yang ahli ibadah lebih dulu masuk surga dibanding dengan orang kaya yang ahli ibadah. Berapa lamanya? Setengah hari. Setengah hari itu setara dengan 500 tahun di dunia. Jadi orang miskin yang ahli ibadah masuk surga dulu, 500 tahun kemudian baru orang kaya. Kira-kira Bapak Ibu ini kaya apa miskin? Enggak, jenengan dia harus iso. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang kedua, beliau mengatakan begini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ini agak-agak tasawuf Pak, tasawuf heterodok, yang tasawuf yang dikompres dengan fikih gitu. Tapi ada tasawuf ortodok seperti Syekh Siti Jenar, nah itu tidak kita pelajari, atau Al-Hallaj. Yang ini tasawuf heterodok. Kata Imam Al-Ghazali, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang bisa memahami hakikat dirinya sendiri, maka dia akan dimudahkan untuk memahami hakikat Tuhannya. Nah sekarang saya tanya bapak-bapak, jenengan mau masuk surga lewat jalur orang kaya atau orang miskin? Ini sebelum terlambat loh Pak, sebelum terlambat loh. Jenengan mau masuk surga lewat jalur orang kaya apa orang miskin? Wah ini karena nggak ada jawaban, nggak bisa saya lanjutkan. Saya cukup sampai di sini. Lain waktu insya Allah nanti kita jelaskan gimana caranya. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan kami semuanya ini ahli surgamu ya Allah, surga di dunia dan surga nanti di akhirat ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana
wa umura jami'atina hadhihi unisri fi ta'atika ma damatis samawati wal ard bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Ustadz. Jamaah Masjid Ar-Rahmanur Nusri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah selesai kajian di bulan Februari ini. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kita untuk di bulan Maret. Kemudian sebelum kita tutup, saya informasikan bahwa infak pada pagi hari ini adalah 525. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.